Wah, monggo. Aduh, kawah. Ini aku bukan ini. Oh, iya, besok potong. Mari mikirnya 21 M. Uru ya. Pembahasan struktur baru Pakrijo Bali. Tapi sebelum rapat yang akan dipimpin oleh Bapak Pembina dimulai, mohon izin mau membacakan surat pengunduran diri dari Bapak Haji Nurkolis yang ditandatangani tanggal 22 Agustus 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Pembina Pakrijo Bali Bapak Haji Zainal Fanani di tempat. Dengan hormat, bersama surat ini saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Haji Nurkolis, jabatan Ketua Pakrijo Bali. Bersama surat ini saya bermaksud mengajukan permohonan pengunduran diri dari posisi saya sebagai Ketua Pakrijo periode 2019 sampai 2021. Adapun yang menjadi pertimbangan saya antara lain berupa hal-hal berikut. 1. Dikarenakan kesibukan saya dalam merawat orang tua yang berada di Jawa. 2. Agar tugas-tugas sebagai Ketua Paguyuban tidak terhambat karena kesibukan saya. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh Bapak Pembina dan segenap anggota yayasan. Saya memohon maaf apabila dalam pelaksanaan belum mampu memenuhi visi dan misi yayasan serta kurang maksimal dalam kinerja sebagai ketua. Sebagai pribadi, saya pun mohon maaf atas ucapan maupun tindakan saya yang kurang berkenan atas kepemimpinan selama masa kerja yang telah saya lalui. Semoga Yayasan Arek Jombang Bali dapat lebih baik ke depannya dengan adanya ketua baru dan dapat melanjutkan program-program sosial yang telah dilakukan. Demikian surat pengunduran diri ini saya buat atas inisiatif sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. Denpasar, 22 Agustus 2021. Hormat saya, Haji Nurkolis. Dan untuk rapat selanjutnya tentang pembahasan struktur, kami persilakan kepada Bapak Pembina kita, Bapak Haji Zainal Fanani. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang terhormat para sesepuh, bini sepuh Yayasan Arek Jombang Pakrijo Bali, yang kami hormati seluruh pengurus Pakrijo Bali, yang kami hormati dan dimuliakan Allah Sohibul Bait Bapak Zainal Abidin atau Bapak Mas Ico, yang alhamdulillah tiap pertemuan meriah loh, utamanya makanannya bermacam-macam sampai bingung milih yang mana yang mau dimakan ya. Ini merupakan barokah daripada Yayasan Arek Jombang Pakrijo Bali. Jadi kalau orang 10 masing-masing bawa satu tentengan, jadi bermacam-macam ya. Tadi saya mau nyari pisang goreng tapi nggak ketemu. Syukur udah banyak soalnya di sini. Alhamdulillah. Di samping ya mohon maaf ya, kata Jokowi, Bapak Ibu saudara-saudara kita wajib pakai masker karena kita bersama-sama ya.
kita ikhlaskan aja maskernya sementara. Untuk malam ini saya diberikan tugas untuk memimpin memperbaiki atau mereshuffle kepengurusan Pagar Ijo. Kenapa direshuffle? Karena di antara pengurus yang dahulu, antara yang sudah tadi mengundurkan diri, Pak Haji Nurholis selaku ketua, ada juga yang pulang ke kampung, mungkin tidak balik-balik lagi sampai sekarang, seperti Pak Ibnu. Dia juga menjabat sebagai wakil bendahara. Jadi perlu kita perbaiki kepengurusan Pagar Ijo ini supaya maksimal, karena ya selama ini memang sudah jalan. Tapi kalau jalannya hanya begitu-begitu saja, tidak tahu arah, aku ini harus berbuat apa dan lain sebagainya, sehingga nanti bisa tidak terkontrol dan tidak bertanggung jawab itu akhirnya. Sebagaimana apa yang telah mungkin dirembuk panitia kecil barangkali oleh Pak Saudara Sekretaris ini, bahwa kepengurusan ini sudah dibuat demikian, tetapi perlu kita musyawarahkan lagi bersama untuk mendapat persetujuan dari masing-masing anggota. Ya, untuk itu mari pembahasan organisasi atau kepengurusan ini supaya berjalan dengan lancar, supaya Allah memberikan petunjuk kepada kita semua, melampangkan hati kita, mengikhlaskan hati kita, supaya kita nanti kalau sesuai hak dan kewajiban bahwa kita ini berhak memilih dan berhak juga dipilih. Di samping juga ini saya terkesan kepada Sohibul Hajat, Sohibul Bed ini. Saya makan dilayani, yang memang sudah tua sih, jadi sudah mulai sedemikian rupa. Saya tadi itu terus terang aja orang Inggris bilang geruduk-geruduk itu jalan ke sini, karena mata sudah tidak begitu jelas. Jalan lebar, lubang melebar gini saya tidak begitu jelas. Dulu lubang kecil pun saya masuk ini. Sekarang sudah begitu jelas. Ya Pak Jaya. Payan gue gini, tapi kayaknya dalam hati itu ketawanya. Alhamdulillah sekarang udah sehat. Saya PPKM ini betul-betul PPKM. Kenapa? Karena udunan nggak bisa kemana-mana, pantai nggak bisa, lubangnya segini, dioperasi sama dokter saya dibius total. Karena anak-anak takut ini, papa ini punya gula darah. Kalau ini luka, sembuhnya sulit nanti kalau nggak dia tangani dokter. Betul, saya dibawa ke Surya Usaha di Ubung dekatnya Pak Haji Dartono. Saya nggak mampir Pak Haji. Tapi saya di sana dioperasi saya. Alhamdulillah sekarang sudah baik, dicari sama Pak Nur. Ternyata barangan sama sekretaris juga sakit. Pak Eko ini yang rajin ke rumah saya tuh, Tumun Selamat saya. Alhamdulillah ya, artinya inilah supaya kita bersambung antara satu dan dua organisasi ini supaya jalan. Kenapa Anda melakukan itu? Karena Anda insya Allah ikhlas dalam hati dan tulus, dan Anda masuk di sebagai anggota Pagar Ijo ini bukan hanya organisasi medsos, tapi organisasi beneran, ya kan? Bukan medsos atau WA terus judulnya WA numpang promo, habis itu stiker. Yang saya lihat cuma begitu-begitu saja, jadi ya itulah keadaannya. Tapi memang itu barangkali sebagai pemancing supaya orang-orang tahu bahwa Pagar Ijo itu ini, Pagar Ijo itu ini dan lain sebagainya. Ya, terima kasih tentunya pertama-tama yang saya sampaikan kepada seluruh pengurus, anggota sekalian atas partisipasinya dan keikhlasan dalam rangka menghidupkan bersama-sama, ya, menindaklanjuti bersama organisasi Pagar Ijo supaya solid nantinya. Memang selama ini walau tidak sebanyak ini, insya Allah Pagar Ijo ini berjalan, tapi karena jalannya kurang ada, ya, mungkin setirnya nggak benar, jadi perlu sekarang ini kita bicarakan. Antara lain reshuffle ini ya karena satu, ada yang pindah, ada yang mengundurkan diri. Mungkin mati belum ada ya, mati belum ada.
yang masuk penjara juga belum ada. Jadi ini kira-kira antara lain supaya kita nanti solid di dalam organisasi. Pak Nurul, tolong dibacakan saja WA sampean yang ke saya itu, ya nanti baru kita bahas. Teman baca saja di sini. Mohon maaf Pak Haji, sebelumnya ada 2 versi Pak Haji. Yang saya kirim ke jenengan itu untuk FKPJ, tapi kalau untuk Pak Riko ini. Coba sini Pak. Bisa dibaca itu? Bisa. Nah, sama baca. Ini yang asli struktur Pak Rijo awal. Awal. Iya. Oh iya. Untuk pertama pembina Bapak Haji Zainal Fanani, Bapak Haji Sutio. Untuk penasehat Bapak Sobur Wahyu Hidayat, Bapak Edi Purnomo. Untuk pengurus Pak Haji Nurkolis, Wakil Ketua 1 Muzaini, Wakil Ketua 2 Zainal Abidin, Sekretaris Nurul Yakin, Wakil Harun Ar-Rasyid, Bendahara Mustain Ibnu Saputro wakilnya. Untuk seksi sosial Sudarno, Wakil Pak Kusni. Seksi ibadah Bapak Haji Sutartono, Bapak Haji Bubu Hidayat, Bapak Astia, Bapak Wahid. Untuk seksi perlengkapan Mas Pawi, koordinator Subarin, Juni Hartono, Muhammad Terbat, dan Pak Nur Wahid. Untuk seksi keamanan Muhammad Sobirin, koordinator Pak Ratin, Bapak Heri Sulistiono, Bapak Saudin. Untuk seksi usaha Bapak Haji Lutito, Bapak Mustain Sehati, Pak Mustaqim. Untuk seksi pendidikan dan kebudayaan, untuk seksi pendidikan dan kebudayaan serta peran wanita Ibu Muzaini, Ibu Haji Lutito, Ibu Mustain. Untuk seksi humas Pak Parianto, Eko Karyono, dan Sunarko. Sedangkan untuk koordinator Korlap Bapak Eko Wiji Utomo, Korlap Denpasar Selatan Eko Karyono, Denpasar Utara atau Timur Harun Ar-Rasyid, Badung Fauzi, Denpasar Barat Subarin, seksi kesehatan Pak Nono dan Ferry Irawan. Itu aja. Oh, mohon maaf mungkin sama-sama mendengar ya. Kira-kira dari apa yang dibaca oleh Pak Nurul itu sing kurang sing di. Yang jelas Ibnu harus diganti. Iya. Terus Pak Darno dengan Kusni itu mungkin Kusninya diganti karena Kusni mungkin bisa dinaikkan ke wakil bendahara umpamanya. Iya. Ngisi di Ibnu ya. Iya. Kalau yang saya sampaikan kan divisi itu ya. Kalau itu yang kita store di FKPJ, makanya kita pakai acuan yang FKPJ apa tetap ini aja? Kalau menurut saya ya kita ini organisasi ormas biasa ya. Iya. Kalau divisi-divisi, nggak ngerti divisi itu mungkin tingkat tinggi, tingkat negara baru mungkin divisi barangkali. Seperti divisi Humas Polri, membawai di bawah aja di Polda itu udah bukan divisi lagi. Kabid Humas, terus tadi menurut sampai Polsek itu Kanit Humas. Jadi modelnya seperti itu. Kalau divisi itu kira-kira terlalu tinggi. Jadi kalau menurut seksi-seksi berarti kita sederhana saja seperti ya, ini ya. Sederhana, bisa dimengerti ya. Yeah. Intinya gelem kerja lah, nggak usah pinter, mau bekerja saja, ikhlas dalam hati, terus tidak perlu diperintah, ya, tidak perlu diperintah karena memang tahu tugasnya. Contohnya perlengkapan yang paling gampang untuk ditunjuk itu Barin. Kalau ini misalkan ini sudah selesai, ya karena Anda sudah perlengkapan organisasi, otomatis tidak usah diperintah. Ayo bersih-bersih bareng-bareng, bawa satu contoh, ngajak teman-teman, jadi nggak masalah. Jadi supaya tidak singkat panggonan Pak Ucok terus menyiapkan, membersihkan, kan capek orang. Jadi kita yang bekerja organisasi, karena ini rapat organisasi. Lanjut. Jadi kira-kira itu ya. Jadi pertama itu pembina saya, yang kedua pengawas, karena pengawas itu juga membawai semuanya. Beliau ini Pak Sobur yang paling sering WA itu ngawasi itu sambil lari-lari itu di WA. Paling rajin beliau ini di WA saya. Di pemakaman ada Pak Sobur, di Bagir itu ada Pak Sobur. Alhamdulillah, karena ya beliau sudah menikmati hari tua kayaknya. Ya lanjut Pak. Jadi
pembina, pengawas, baru pengurus, Pak. Urus. Ya, karena pengurusnya juga di bawah pengawas. Pengurus ya kalau tadi itu siapa? Pak Haji Nur Khalid. Nggih. Nah, wakilnya dulu Wakil 1 Bapak Muzaini, wakil 2 Bapak Zainal Abidin atau Pak Uji. Nah, di mana? Ini wakil 1 adalah Pak Muzaini, wakil 2 adalah Pak Zainal Abidin. Kira-kira untuk itu kita naikkan Pak Muzaini jadi ketuanya, wakilnya Pak Ucok. Siap. Setuju ya? Kan bagian apa hiburan? Seksi. Jadi vokal. Terus gak klik ke Bapak kecil dah. Ada masalah lah. Kayak yang ada kan. Terus gak klik dah. Bagaimana ini ada usulan Pak Eko? Memang Pak Eko ini walau dia korlap luar biasa aktifnya. Memang wakil itu awak karo sikil terus terang aja artinya gitu. Awak yang rono sikil ini pokoknya di banting sana banting sini. Beliau jadi korlap aja sudah. Padahal bukan tugasnya datang sana menghubungi saya dan lain sebagainya. Setuju kalau Pak Zainal Abidin ganti Pak Eko? Haji Sudartono aja Pak saya setuju. Hah? Haji Sudartono Mau kan? wakilnya. Enggak, ini lo mau dah. Saya menghargai beliau Pak Haji Sudartono. Waktunya angel. Boleh aneh angel omae adoh ngono. Kalau Pak Eko, aduh duduk. Iya, siap Pak Eko. Saya Pak Eko ya. Pokoknya Pak Eko itu nanti bisa membawai korlap, apalagi beliau itu wakil ketua. Wakil itu awak garis yang ngatur di dalam ya Pak Eko. Pak Zain ini cuma tengok-tengok Gajinya double ya. setuju Pak Zain ya. Nah Pak Zain angkut-angkut berarti setuju ya. Wakilnya Pak Eko, jadi wakil memang awak karo sipil, jadi siap capek. Jadi kalau ada acara apa-apa pun wakil itu sudah mendahului. Baru lapor, Pak Ketua ini sudah selesai. Oh ya bagus. Nah ini ketuanya ngomong dulu. Alhamdulillah gitu. Tambah alhamdulillah dikit. Saya enak itu ketuaan. Oh udah. Hah? Enteng lo ketuaan. Saya nggak mau kan Pak Haji nggak berani cerita saya. Kira-kira memang begitu. Sungkan bukan tak berani sungkan. Oh, ngono ya. Di samping ya menurut saya, waktu beliau itu kan orang bisnis ya. Jadi nanti ditaruh di seksi ekonomi saja enggak apa-apa. Jadi kalau ada apa-apa yang Pak Zainal atau Pak Ucok buatin banner enggak bayar Pak. Ya toh, setuju nggak? Berarti wakilnya kita rubah ke Pak Eko ya. Oke. Setuju ya Pak Eko? Setuju siapa sih setuju nih? Semua? Oke, wes. Otoret Pak. Sekarang sekretaris Pak Nurul dengan Pak Harun. Tetap ya. Yang wakil 2 Pak diganti Pak Fauzi FK. Oh, wakil 2 diganti. Wakil 2, wakil 3. Jadi 3 ya. Wakil 1, wakil 2 nggih. Oh, wakil 1, wakil 2 ditambahi Pak Fauzi. Fauzi gede. Fauzi gede. Gondrong pokoknya. Kalau Fauzi O itu yang mana? Gede itu. Itu sing ageng nih. Sing ageng Pak. Oh, kalau Fauzi saya Fauzi Jombangan. Oh, Calo. Oh, gede. Nun sewu Pak. Sawo Pak. Nah, ini alhamdulillah. Saya memang lihat beliau itu. Kenapa? Ngetik saya kira tidak sulit karena beliau punya mesin tik dan istrinya tukang ketik gitu loh. Jadi nanti kalau ketikin gampang jadinya, kalau ada surat menyurat dan lain sebagainya tinggal koordinasi dengan Pak Fauzi untuk menyelesaikan adminnya. Selama ini kan saya yang ngetik, aku sudah capek ke tempat ketik itu. Jadi saya udah capek, udah tidak pernah ke sana lagi. Untuk Pak Harun ini ya, Pak Harun, mana Pak Harun? Siapa? Pak Harun,
kartu anggota bisa nggak dialihkan Pak Harun? Kan banyak saya lihat yang daftar tuh suruh Jabri dialihkan ke Pak Fauzi aja, koordinasi dengan Pak Fauzi. Siap. Ya, jadi tidak usah ke sana lagi. Wongnya ngantukan oleh Pak. Saya kira setuju ya. Jadi itu kartu anggota yang baru diberikan ketegasan bahwa kalau ini bukan organisasi medsos, tapi organisasi Pak Gerejo Paguyuban Arek Jombang. Ada ADART-nya. Anda punya kewajiban bayar iuran tiap bulan 20.000. Nah, kalau ada event-event yang berkaitan dengan Pak Gerejo ya Anda siap harus ikut. Caranya gitu. Karena itu yang saya lihat itu terima kasih dimasukkan diikutkan ya itu pikirannya cuma dianggapnya itu kita ini organisasi medsos jadi WA-an buntutnya promo nasi geprek ayam geprek macam-macam lah ya. Ada. Itu kira-kira ya saya agak berkembang dikit supaya jadi ya sekretaris ketiga sama catatan dulu. Bawahnya apa itu bendahara ya? Bendahara. Nah, bendahara ini tetap saja saudara Tain karena ya berkaitan dengan tanda tangan di bank. Jadi kita yayasan ini sudah punya apa namanya? Rekening di Bank BPD ya. Jadi tidak yang nanti mestinya pembina saya. Nah sekarang yang berkuasa adalah Taim. Jadi yang ngurusi gitu lah, bukan yang berkuasa, yang ngurusi itu Taim. Diwakili oleh Husni. Yang selama ini Husni juga rajin di bidang itu dan mungkin ya hanya ketelitian saja mungkin perlu ditambah lagi. Perlu ditambah ketelitian dan bagaimana tata cara mengelola keuangan dan lain sebagainya. Saya kira udah jelas. Intinya keluar masuk gitu aja. Habis masuk dulu baru keluar. Ya gitu ya. Ya doain lah. Keluar masuk lah. Bendara tidak ada masalah. Mungkin ada yang usul bendara. Tidak ya. Kalau tidak lanjut Pak. Seksi sosial. Sosial ya. Sosial ini memang kenapa saya cukup satu. Kalau di negara Republik Indonesia ini banyak macam-macam ekonomi ada, terus sosial yang masalah pendidikan ada, sosial kemanusiaan ada. Itu karena kita ini organisasi kecil ya pokoknya sosial. Apa yang berkaitan dengan sosial itu ya kira-kira itulah yang kita awai, yang kita tangani. Tapi memang sosial sekarang ini, yang sekarang ini Pak Darno-nya agak lemes, saya tidak tahu. Jarang komen di WA, yang biasanya kan rajin. Terus kalau ada yang mestinya pekerjaan sosial, yang lain-lain ikut jawab dan lain sebagainya. Tapi bukan dia ya. Mestinya sektor sosial ini memang harus tetap di atas. Apa? Nah, memang ini penilaian saya sementara. Sekarang nggak datang karena ada acara rapat di rumahnya. Ya, nggak apa-apa memang. Kita intinya perlu yang ikhlas, yang siap dan mau gitu aja. Kira-kira apakah perlu dibantu beliau ini orang-orang yang rajin di bidang sosial? Perlu ditambah aja Pak. Tambah? Ya ditambah anggota. Pak Darno sama siapa aja Pak dulu? Sama Pak Husni. Oh Pak, makanya Pak Husni kan ke bendara, pakai bendara. Pak Parianto itu Pak. Lagi Fauzi. Oh. Pak Luki itu aja dimasukin naik sama Pak Darno. Kasih ya. Pak Parianto sebenarnya Pak, kalau jadi iya Pak Parianto kan masuk sosial Jawa Timur sudah masuk Pak Parianto. Ya. Ini kebetulan ada ini dari Tabanan ini saudaranya. Humas itu Pak. Humas itu dia Pak Parianto tadi humas ya? Iya, ganti nanti. Maaf aja memang humas ini kurang berperan ya. Saya lihat tidak nampak di permukaan. Tapi kalau sosial getol perlu paling nggak 3 orang itu yang awalnya. Sama sampean. Mas Heru. Mas Heru masuk ke Pak Parianto kan.
Pak Parianto coba. Setuju Pak Parianto ya? Oke, Pak Parianto sama lagi satu siapa coba kalau Pak Heru kan sharing Pak. Oh iya Heru. Selamat malam Pak Heru. Pak Heru itu peranan wanita. Itu no mana ya? Nanti boleh lo Heru mulai di mana lo? Udah masukkan Heru Nggih, Pak Darno, Pak Parianto. sama Pak Parianto biar satu tim lah. Nggih. Oke. Setuju nggak ini sosial itu? Nah nanti kalau dua orang ini harus bisa menghidupkan Pak Darno supaya diajak bareng-bareng karena ya Pak Parianto masih mending lah sering kadang saling menjawab kalau ada apa-apa Pak Parianto ya tahu. Jadi ini memang penting. Sosial ini ada sosial keagamaan, sosial sosial saja dan kemanusiaan. Jadi kalau keagamaan ya alhamdulillah kita sudah melakukan sedemikian rupa seperti kita rapat seperti ini ya, kita sholat isya berjamaah di rumahnya Pak Uco, terus habis itu kita doa dan lain sebagainya, kita punya nilai plus dan ya Sohibul Bait ini insya Allah malah barokah. Rumahnya dipakai sholat itu seneng orang ya, karena dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan lain sebagainya, dan kan kita semua dilindungi oleh Allah. Lanjut. Kalau itu sudah di oke. Ke seksi ibadah. Seksi ibadah. Siapa itu? Pak Margianto ya? Pak Haji Sudartono, Haji Buku Hidayat, Pak Asbia, dan Pak Wahid. Ini saya lihat Pak Wahid ini tidak aktif. Ya. Pak Wahid itu yang di sana ya? Terus nama? Gue cari ya. Itu yang tidak aktif. Pak Haji Sudartono ya? Nggih. Oke. Pak Buku dan Pak Asbia. Pak Buku diganti Pak Haji Lukito aja. Ya? Seksi ibadah. Ya. Siap Pak Haji? Oh ya siap. Jadi tambah jadinya. Tambah. Perlu Pak. Perlu. Makanya kan yang imami. Kamu Pak. Nilainya plus Pak. Dia kepakagian. Lurwai. Dua saja, Pak Pukuh coret aja Pak Pukuh itu. Ganti Pak Margianto. Oke. Kemarin kan Sudah dua Pak Asbia. ya, kemarin Pak Ketua PLT kan mau digabungkan antara agama sama sosial itu digabungkan kan. Enggak jadi. Soalnya sosialnya udah banyak. Nah. Itu standar. Begini Pak, Gimana itu? kalau bisa memang sosial ini sifatnya umum yang menangani masalah sosial kemanusiaan. Kalau agama ini lebih khusus, kalau menurut saya. Seksi apa itu dimasukkan sini? Seksi ibadah, apa seksi agama? Seksi ibadah. Seksi ibadah ya. Terserah kalau Jadi ini enggak kalau ada di- kata-kata agama di sini, cuma seksi ibadah gitu. bukan agama ya. Kalau agama itu ya, Menteri Agama membawai beberapa agama kan gitu ya. Kita seksi ibadah ya, artinya memimpin ibadah kan gitu kan Bang. Atau bukan memimpin, artinya dalam pelaksanaan ibadah itu dia dikedepankan, kita kedepankan. Seperti Siapa pas coba baca ini pertama? Pak Haji Sudartono. Pak. Terus Pak Buku dicoret, terus Pak Asbia dia dan Pak Wahid. Apa Pak Wahid dicoret? bawain ganti aja. Berarti ini berarti dua. Pak Margianto itu aja berarti Pak Margianto. Ya, Pak Margianto boleh. Pak Nambi. Ya, Pak Ya. Nambi. Enggak Pak Margianto yang Bukan, itu Tadi standar. kan yang pimpin anu camat Pak Nambi, Pak Nambi. Margianto itu. gede. Waktu sempat pimpin Thailand di sini. Mohon maaf, izin untuk Pak Margianto ini masalah dulu yang pernah nitip proposal itu sudah Pak Haji. Sudah saya sampaikan waktu di acara di Pak Haji Muslimin undangan dulu itu sudah ketemu saya suratnya sudah serahkan. Cuman beliau bilang nanti saya minta kalau bisa Bapak Haji Zainal atau Ketua Pak Gereja ikut mendampingi saya kalau mau ketemu Pak Bambang. Tapi sampai sekarang masih belum ada informasi. Itu aja tambahan informasi. Ya itu kan, ya mohon maaf itu kan, makasih. Itu kan idenya beliau.
idenya beliau, terus saya hanya menyampaikan ide itu, saya buatlah proposal seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti beliau ingat dan mendapat tanggapan yang betul. Makasih Pak. Berikut Pak, setelah seksi sosial, seksi ibadah, terus berikutnya apa? Seksi perlengkapan. Pak Awi, Subari, Juniartono, Pak Terbat, dan Pak Nur Wahid. Pak Nur Wahid diganti aja. Kalau meco lah. Iya. Itu Pak Awi itu terus terangannya wong ciplang Pak. Memang bener itu. Pak Nur Wahid kan bos Pak Awi. Oh jadi padahal kalau sampai. Sama mohon izin persetujuan ya. Seumpama untuk kepengurusan kali ini, nanti yang tidak ada di situ, nanti saya izin ke yang punya nomor, izin saya jadikan saya keluarkan dari grup pengurus, itu nggak apa-apa? Enggak usah dikasih tahu, pokoknya nanti itu apa yang sudah kita bahas di sini, itu nanti Anda ketik yang bagus, ya udah bagi saja. Nah, Anda ada namanya ya saya kira enggak masalah, wong juga sebagai ya memang kan dia bisa hitung-hitung dirinya, ya aku jadi sesi perlengkapan tapi orang tahu ngangkat kursi. Maksudnya begitu. Biar yang di grup itu ya benar-benar yang ada di grup pengurus. Iya, di pengurus. Ya. Terima kasih. Jadi perlengkapan ini di bawah perlengkapan apa Pak? Seksi keamanan. Oh ya, perlengkapan. Jadi perlengkapan ini yang saya ketahui itu memang berat tugasnya. Ya, satu contoh tadi saya sebut, saya sindir sedikit kan. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini, kira-kira seksi apa yang bermain untuk membantu menyiapkan dan sebagainya, apa saya tanya? Perlengkapan kan? Karena di dalam ART-nya itu anggaran rumah tangga, seksi perlengkapan yang menyiapkan ini kegiatan-kegiatan ini dan membersihkan. Itu jangan duduk manis, habis atau mungkin langsung lari. Nah, itu namanya tidak benar. Ya. Jadi mohon maaf, harap dimengerti. Anda ditunjuk itu karena apa? Ya kita menghormati satu ya. Saya hormati ya supaya Anda bisa berbuat untuk Pak Gereja. Karena ada yang bisa menyumbangkan tenaganya, ada yang bisa menyumbangkan materinya dan lain sebagainya. Nah, ini supaya sama-sama berjalan. Lanjut, kalau sudah perlengkapan antara lain Pak Pawi, Pak Subari, Pak Juni, Pak Rebat ini juga sulit. Rebat ini juga sulit. Pak Pawi ya? Saya kira nggak bisa Pak Pawi. Mas Sofian loh. Pak Mujib aja Pak. Sofian. Ini Pak Mujib nih. Keamanan aja Pak. Ya Sofian karo Mujib. Mujib ya. Ini arek sing kiron. Heru itu tadi katanya Pak Jen seksi peranan wanita. Mujib keamanan ini. Ojo, siapa? Perlengkapan dulu yang kita bicarakan perlengkapan. Fauji aja. Fauji sama Sofian. Sofian sama Fauji ini. Pak Sofian, siap gitu, ditunjuk seksi perlengkapan. Nah, Ojo pinggangnya sing kuat dulu. Pak Sofian ganti Pak Rebat itu bisa, atau Pak Nur Wahid itu ganti Pak Sofian. Paling enggak 4 orang. Pak Pawi, Subari, Juniartono, Pak Rebat sama Sofian. Apa Pak Rebat? Rebatnya nggak usah. Berarti 4 orang. Mujib. Keamanan. 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 Fauji ya? Iya. Fauji Sotek, Fauji Iya. Fauji itu Kak Kodam lagi. Sofian. Pak Sofian ya, Pak Sofian. 5 Pak Ji. 5 ya wes ya. Berat nih Pak Ji. Nah, tapi nek perlengkapan itu kudu teko dhisik, gak teko wis makan dan seksi permakanan namanya itu. Pun dipakai-pakai Pak Pawi nih gua. Terima kasih. Yang penting masih hadir aja Mas Juni ya. Yang penting lombok anu. Terus susur. Cukup ya perlengkapan Pak Pawi. Oke. Oke. Ini aktif semua.
Terus lanjut, Untuk seksi keamanan, seksi keamanan itu kita ada punya security 2, yaitu Pak Ratin sama Pak Heri. Heri Utama. Itu memang Heri susah diambil waktunya juga. ini untuk keamanan Pak Sobirin, Pak Ratin, dari Sulistiono sama Saudin. Saudin itu Pak Ono itu ya. Saya ajukan Cak Mujib. Oh iya iki anu kok ansor iki. Ansor. Sopo itu? Mujib ada dimasukkan. Nggih. Cocok niki Pak. Ban serep gede. Saudin diganti Oke. Cak Mujib. Terus Pak Ratin nggak usah ya Pak Ratin ya, karena Pak Ratin itu kadang-kadang seksi konsumsi. Nggih, saya coret ya. Heeh. Berarti Pak Sobirin, Pak Heri sama Cak Mujib. Pak Heri tetap ya? Pak Sobirin itu nggak seksi pemuda. Nggak ada. Seksi pemuda di kita nggak ada Pak Haji. Nggak ada ya. Gimana Pak Sobirin setuju dimasukkan di situ? Iya, Pak Sobirin. Ya ini seksi keamanan. Pemuda gorong enek. Kalau mau dibentuk monggo. Tugasnya apa? Eko apa itu? Siapa itu? Jadi untuk seksi keamanan Pak Sobirin, Pak Heri Sulistiono sama Cak Mujib 3. Pak Heri ini tetap aja ya? Tetap aja. Iya. Cukup aja lah masukin aja. Ya, berarti 3 orang sudah Masih cukup. gampang ya. Berikut. Untuk seksi usaha Hmm. Pak Haji Lugito, Pak Mustain Sehati sama Pak Mustaqim. Tadi Pak Ucok itu. Pak Mustain Sehati coret ya. Mustain mana? Yang di Oh yang soto agak coret aja. Pak Haji Lugito mau saran Pak, Bapak di seksi ekonomi barangkali ada yang memang sih pergerakannya masih sulit kita kembangkan ya karena anggota kita cuma segini dan begini. Gimana Pak? Masalahnya ini pertama itu nggak ada yang kemarin jualan apa seperti itu nggak ada yang masuk. Kayaknya nggak usah berpisah. Nggak usah. Karena percuma kalau punya gagasan itu nanti keuntungannya dibagi hijau, nggak ada yang mau. Kemarin kan mau puasa kemarin, ayo buat takjil cari dimana ngopi semua lah itu nggak ada yang nelfon gitu. Tapi ya cuma gitu. Buat kaos juga gitu kan malam-malam bonceng yang bisa buat apa kita bonceng ya jadi saya kayak Masuk ya, masuk di hati kita masing-masing. sosial yang dibutuhkan yang dikontrolkan kalau itu ini sudah nggak itu Nggak usah ya. nggak bisa Gimana? Dulu. Kalau saya jangan dibuang, tetap di masukkan aja karena ini sangat berbeda jadi tapi jangan kalau berusaha mungkin dia nanti merangkap apa dia kalau kita kan Nah, jadi bisa berjalan lah ya. Jadi intinya seksi ekonomi tetap dimasukkan. Yang mau bergerak, mau dapat untung dan tidak itu intinya ada di dalam organisasi kira-kira. Barangkali karena kita pandemi seperti ini atau memang susah kalau kita mengondisikan hanya anggota saja, memang terus terang aja susah. Contohnya ya pengalaman saya dulu ya, buat kalender sampai 500 eksemplar dibagi masing-masing 5 aja satu orang itu udah habis. Itu salah satu contoh yang nampak sekali. Terus uangnya kemana dan lain sebagainya juga tidak ada laporan yang jelas. Dari 500 yang kita bayar ke percetakan. Jadi itu salah satu contoh seksi ekonomi penggalian dana itu seperti itu tujuan saya ya barangkali sore anggota kayak 5 harganya cuma 20, 25, 20 waktu itu sudah tidak habis, dikembalikan semua.
Lah saya sendiri kalau kembali ke teko tuh digawe opo tempel kalender sambrek omah kan penuh jadinya. Maka dari itu, jadi setuju nggak kalau bagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Sobur, tetap saja di dalam organisasi kita masuk ke seksi ekonomi, seksi apa ekonomi ya namanya? Seksi usaha. Seksi usaha, seksi usaha lah Pak. Ya memang tahu tinggi ekonomi seksi usaha, kita masuk ke saja. Mungkin Pak Haji Lugito sama siapa tim itu? Pak Ucok. Pak Ucok ya. Ya sudah masuk ke naga 2. Mau izin menambahkan Pak Haji. Ya. Memang yang disampaikan Pak Haji kita ada benarnya. Tapi kalau kita tidak punya seksi usaha, jikalau pas kita bikin seragam atau ada ide lain, kita akan kerepotan juga. Memang untuk semuanya benar sih. Memang sekarang ekonomi lagi kayak gini. Tapi kalau memang nggak ada ya, kita bingung nantinya mau bikin apa lagi. Ya. Itu aja. Oke, setuju teman-teman ya. Tapi kita tetap saja seksi usaha kita masukkan dalam struktur organisasi yang duduk di situ adalah Pak Haji Lugito dan Pak Zainal Abidin. Oke ya, duanya tokoh-tokoh sudah. Pak Mustaqim tetap. Hah? Pak Mustaqim tetap ya. Oh iya, Mustaqim lagi satu ya. Enggak, itu Nggak pernah hadir ya. Copot aja wes, nggak usah. jadi penurun itu nggak bisa banyak-banyak. Luru tapi mantap bener loh. Belum pengurus juga nggak bisa. Pak Eko yang nangkep. Usaha. Dua saja ya Pak Haji Lugito ya. Terus pengurus juga bisa komen-komen terlalu itu, nggak bisa terus speaker barang itu. Ayo lanjut. Untuk selanjutnya seksi pendidikan, kebudayaan serta peran wanita, Bu Muzaini, Bu Haji Lugito, Ibu Mustaqim. Ini Kalau tetap menurut saya jangan nggak usah pendidikan ya, peranan wanita saja. peran wanita ya. Seksi peranan wanita karena tugasnya yang mengumpulkan wanita-wanita ibu-ibu kita sendiri. Iya. Lanjut. Seksi Humas, Pak Parianto, Eko Karyono, dan Sunarko. Pak Parianto coret ya. Parianto Tidak ada coret. seksi ya. Sunarko saja. Eko Karyono sama Sunarko. Iya. Humas plus itu media sosial. Siapa humas ya? Narko. Iya. Ada media sosialnya ada. Umpah Dewi media Loh, sosial Dewi. Pak, berarti kok Pak Narko gak termasuk ini. Humasnya ganti. Mohon penjelasan Pak Haji, untuk humas ini tugasnya apa? Biar mengerti juga. Data-data orang-orang Gila sih berbahaya. Humas itu adalah singkatan dari hubungan masyarakat. Jadi mungkin ya ada relevannya dengan ya kalau menyampaikan pengumuman, terus ada berita-berita apa yang berkaitan dengan pagar hijau, itu humas yang bekerja. masuk lah, itu pasti masuk gitu. Berarti harus masuk media ya. Plus humas plus media. Nggih. Nah, mohon pamit semua dulu. Oh nggih. Apa saja yang meninggal mau kita kehormatan terakhir. Oh nggih, monggo. Waalaikumsalam. Makasih Pak Baden. Lanjut, jadi humas itu kira-kira begitu Mas Narko ya. Jadi sebagai juru bicara atau corongnya organisasi untuk menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat atau kepada kita juga semua di lingkungan kita. Kira-kira gitu ya. Nggak bisa. Perlengkapan saja sekitar. Sering disuruh sama ketua saya. Mau nengah kat mangga. Wakil Eko Karyono. Jadi gini, Lanjut Pak. Mas kan saya nggak bisa. Kalau lihat dari strukturnya, humas ini adalah membawai kehidupan sosial. Jadi di atas perolak adalah humas. Jadi humas itu
apa namanya yang dulu daripada kurang ngawasi korlap. Sebenarnya humas ini kan luas kalau saya punya pemahaman. Dari menyampaikan sesuatu tapi dalam hal korlap itu yang utama sebenarnya. Tapi korlap itu mempunyai atasan yaitu namanya humas. Jadi humas kerjanya ngawasi namanya atau guru namanya korlap, mungkin memahami tersebut. Jadi tugas daripada humas adalah mencatat sesuatu lewat namanya korlap. Ada tugas dari Pak Ketua, beruang dulu baru humas mencatat korlap itu hampir sama seperti itu kan. Cak mata lah. Pak Eko, nah. Pak Eko. Cakmat ya, cakmat ya. Kalau pengumuman saya di seksi humas itu misalkan di sistem medianya itu ya seperti penyampaian informasi. Tapi kalau secara lokasi humas itu yang menyampaikan seperti hubungan dengan kepala desa atau lingkungan setempat bila ada acara. Dan ini pun saya akan mengajukan, misalkan kita kan sering bikin acara juga di Gunung Gede, di Cakmat. Alangkah baiknya kalau seperti Cakmat itu masuk di humasnya. Humas tapi bukan pengertian ke medianya, tapi ke langsung seperti kepala lingkungan atau Lapangan langsung. iya, ke lapangan langsung. Jadi hubungan masyarakat kan sifatnya dua sekarang, ada melalui online seperti informasi, membalas informasi yang ada di grup, sama di hubungan masyarakat secara langsung tentang perizinan. Yang disampaikan Pak Sopur juga mungkin benar. Tapi kalau untuk kebutuhan kita di Pager Ijo ini, ya kalau humas membawa korlap nanti kan saling membingungkan. Mungkin kalau secara luas mungkin pengertian humas Pak Sopur benar. Tapi kalau di organisasi kita ini, humas yang kita butuhkan ya seperti Pak Zainal tadi, di media juga, secara langsung juga. Itu pemahaman saya. Mohon maaf. Saya menambahkan Pak. Nggih. Jadi gini, menurut saya humas itu sebagai kaki tangannya organisasi. Contohnya kalau misalnya ada sesuatu, makanya humas itu kalau bisa itu dekat dengan seksi sosial. Kalau bisa, karena kita itu hanya organisasi kita itu sebenarnya bergerak di bidang sosial saja. Lain-lain itu tidak terlalu penting. Yang penting maksud saya, yang paling penting, yang paling dibutuhkan adalah sosial. Contoh, kasus satu. Pada saat ada kejadian yang kemarin kita, walaupun kita nggak kenal, itu sebagai pelajaran bahwa humas, begitu kita ada info dari siapa, orang Jombang lah, intinya begitu. Udah langsung nyambung, cet. Nah, humas ini, humas yang sekarang itu humas termasuk humas IT sebenarnya. Begitu langsung ada rekan kita kemungkinan yang selama ini pegang IT langsung hubungan ya, maksudnya itu tidak bisa dihubungkan atas nama saja humas, hubungan masyarakat tidak. Maksudnya tugasnya itu memang menyangkut hubungan, bisa hubungan ke organisasi, ke dalam, keluar ke masyarakat, terutama warga Jombang. Kita ini tugas sosial kita akan berkembang dengan adanya kita sinerginya humas dengan sosial, dengan humas ini sekarang yang FKPJ itu. Jadi di situ orang Jombang sakit, sebelum kita tahu kita udah ditelepon ada orang Jombang sakit Pak, bagaimana ini? Nah, kita connect, ketemu, mereka ketemu duluan. Sebenarnya kita terlambat, tapi masih bisa hubungan. Yang lain menghubungi ke sana. Sehingga humas ini bisa antar intern, antara kita di dalam organisasi, yang keluar antara masyarakat Jombang lah, dulu nggak usah orang lain. Nah, untuk membawai korlap itu hanya koordinasi saja, bukan koordinator, hanya koordinasi dengan korlap. Ini nanti korlap yang misalnya seperti kemarin, saya, Pak Marianto, yang ada waktu Pak ini langsung jalan ke RSP, oh iya betul orang Jombang ini, kita informasi ke humas. Itu aja Pak sementara. Nanti sambil jalan kita akan konsolidasi kembali apa yang sebenarnya yang akan kita lakukan. Karena ini waktunya juga akan meluap. Sementara itu Pak, sementara humas saja. Terima kasih. Jadi
tadi sudah saya katakan bahwa humas itu adalah corongnya organisasi, menyampaikan ke dalam maupun keluar. Itu yang pokok yang perlu kita pahami. Lantas berkaitan dengan seksi sosial, berkaitan dengan korlap, karena humas di sini dengan korlap itu berbeda juga. Dan korlap ini memang terus terang saja adalah, saya katakan selain support prosedur ini adalah pucuk utama yang harus digerakkan oleh satu orang yang memimpin orang satu yang memerintahkan beberapa korlap yang ada di Denpasar ini, barat, utara, timur dan lain sebagainya. Nah ini karena humas ya itu tadi itu menyampaikan tentunya bukan hanya kepada seksi sosial, pokoknya apa yang ada di dalam organisasi berkaitan dengan masalah-masalah organisasi, seizin ketua, humas lah yang bermain. Jadi senantiasa harus menyampaikannya itu seizin ketua, jangan sendiri-sendiri. Karena kalau nanti ada apa-apa itu pertanggungjawaban itu tetap kepada ketua nantinya. Jadi kira-kira humas, Mas Narko, siapa lagi tadi? Karyono. Eko mundur. Maju lah iku. Duwe pencerahan Pak Jen maju mana iku, Mas? Duwe pencerahan Pak Jen maju. Oh, model ini. Kan laporan jurnal Pak Jen apa? Iya. Siapa kira-kira yang selain? Lebih cepat. Oh iya, yang mepet dan langsung lanjut aja ya. Laporannya kan cepat Pak. Yang paling sama sekretaris ya, cuma sekretaris harus berbicara sama ketua. Jadi apapun yang dipikirkan sama Pak Ketua ini harus itu orang tua ini harus Sama-sama ya. dan mencarinya gampang itu bahasa saya itu gampang. Karena begini Pak ya, maaf nih dalam Pak itu ini saya juga karena apa? Dengan yayasan. Karena munculnya yayasan ini tujuan apa namanya panggilan. Nah itu bahasa saya. Tapi kalau saya bicara kalau kita bicara masalah yayasan nggak seperti ini sebenarnya. Tetapi kita campur aduk lah sebenarnya kan. Nggak usah yayasan. Nah gitu aja. Nggak usah. Yayasan itu bagi saya kalau ada Luas saja. hubungan sama pemerintah itu lah. Kan diajukan kita yayasan. Tapi kalau kita intern adalah apa? Kalau karena itu ini campur bahwa sudah kalau yang penting ya itu kalau saya. Siapa kira-kira selain Mas Eko Karyono? Kalau Eko Karyono mungkin dia seksi aja, seksi dangdutan aja. Ada seksi dangdutan itu? Udah oke kok, udah oke. Oke, ya udah. Ibu yang oke, terima kasih. Jadi sudah klop ya. 3 orang apa 2 orang Pak Sengguru? Ini 2 orang. 2 orang aja ya, cukup nggak? Jadi pokoknya kan Mas Narko yang ahli IT, artinya yang bisa mengotak-atik IT ya dia. Jadi intinya tetap apa yang disampaikan keluar maupun di dalam itu atas perintah pimpinan atau ketua. Karena kita semua sebagai seksi-seksi ini adalah membantu ketua di bidangnya masing-masing. Saya bendahara yang hitung uang, sekretaris yang masalah surat menyurat, perlengkapan yang oto kursi dan lain sebagainya itu membantu ketua itu. Lanjut Pak, berikutnya apa Pak? Berikutnya adalah koordinator korlap Pak Eko Wijiutomo, terus korlap Denpasar Selatan Eko Karyono, Denpasar Utara atau Timur Harun Al-Rasyid dan Sofian, Badung Fauzi, Denpasar Barat Subarin sama Pawi. Untuk korlap saya pikir sudah cukup. Ada tambahan Pak Pawi kira-kira? Pak Pawi biasanya idenya cemerlang dia. Ayo. Silakan Pak Pawi. Untuk korlap nggak ada Pak. Oke, kalau sudah tidak ada, saya kira korlap ini saya bilang tugasnya memang berat. Memang sebutannya gampang, ya, koordinator lapangan. Tapi nyampe berjalan dan tidak itu apa kata korlap? Seperti undangan. Sekarang yang untuk rencana hari ulang tahun, sampai sekarang kan belum dikirim sama korlap. Karena korlap punya hitungan sendiri, sekarang dikirim nanti lupa. Ini belum tentu kapan ulang tahun akan dilaksanakan. Alhamdulillah, terima kasih saya sama-sama korlap ini. Undangannya kan masih ya?
Jangan dibuang loh, beli. Udah dibagi. Ya mudah-mudahan yang dibagi ada orang-orang dekat kan gampang diingatkan. Terus untuk sekedar tambahan informasi, sebenarnya tiap hari kita itu di Korlap tetap membahas anggota yang ada di grup tapi belum membayar iuran wajib dan belum ikut membayar spontan ulang tahun. Tapi sampai sekarang pun chatnya Pak Harun tuh sering, cuman ada dijawab ya tapi nggak ada respon. Jadi mohon permakluman jika dana yang terkumpul itu tidak maksimal, tapi sebenarnya Korlap tetap bekerja setiap hari. Dan seperti kita pernah mengasih haknya Mas Andi yang dulu ketemu di Pak Zen, acaranya mengumpulkan dana untuk dikirim ke Tabanan. Sampai sekarang pun komunikasinya itu iya bos, nanti saya ikut bayar iuran wajib, tapi sampai sekarang tidak ada, tidak terrealisasi. Seperti makanya kalau untuk di grup Pagar Ijo, kalau kita melihat jumlahnya 100 lebih, itu sebenarnya cuman ada 20% yang tidak ikut di kewajiban sebagai anggota. Jadi cuman penggembira aja di grup. Itu aja. Oke, terima kasih infonya. Ini memang kalau bagi Korlap jelas menyakitkan. Ya enggak Pak Pawi? Kita sudah menghubungi, sudah nelpon, mencari dan lain sebagainya untuk melaksanakan kewajiban, tapi mereka acuh, tidak peduli dengan apa yang. Maka dari itu harus sinkron ya, saudara bendahara ini harus mencatat dan melaporkan kepada ketua nantinya. Antara 100 orang itu siapa-siapa yang sudah melengkapi atau melaksanakan kewajibannya membayar iuran satu. Jadi kita tahu indikasi orang ini bahwa orang ini masih bisa diterima menjadi anggota. Yang tidak membayar, misalkan dari daftar sampai sekarang tidak pernah membayar, kan sudah ada penjelasan di anggaran dasar. 6 bulan tidak bayar berarti dicabut haknya. Ya sudah kita laksanakan itu. 1 tahun cabut anggotanya. Kalau perlu WA-nya apa dihapus nomor WA-nya. Nah, gitu caranya. Jadi kita bukan sadis ya, tapi karena itu ketentuan di dalam anggaran dasar. Jadi kita itu yang bekerja cuma kita ini aja, ya kan? Itu mengharapkan orang-orang dari Tabanan, orang dari mana yang numpang promo dan lain sebagainya itu sudah tidak akan nyampe. Itu barangkali mungkin anggapannya wah Pak Gereja dulu barangkali bisa masuk di organisasi ini, bisa dapat keuntungan. Podo kiri ini gimana kita bisa beli ayam geprek dan lain-lain, makan di rumahnya masih belum ada. Ini podo kiri ini jadi ya susah. Jadi maka dari itu kita menggunakan prinsip anggaran dasar aja. Prinsip anggaran dasar tadi yang 6 bulan tidak bayar berturut-turut dicabut haknya, berarti dia kalau sakit maupun mati ya sudah biarin aja. Kita harus sadis. Karena apa? Karena namanya organisasi, nanti kalau itu gak pernah bayar kok juga di umpama satu contoh, kecuali kalau saweran tidak masalah, dapat berapa sawer. Tapi kalau uang organisasi ojo jangan sampai seperti itu, karena itu haknya orang-orang yang membayar masalahnya, tidak bisa kita permainkan. Kira-kira gitu ya. Jadi itu kita pakai patokan. Tentunya saya berharap kepada Korlap tentunya harus berbesar hati dan ikhlas dalam melaksanakan. Kalau memang masih bisa dikejar ya dikejar sampai di mana kau lari. Tapi nggak dapat ya sudah, doakan mudah-mudahan panjang umur. Ya Pak Pawi ya. Oke, jadi termasuk dalam rangka ulang tahun ini. Orang katanya 100 tapi yang ikut cuma segitu. 67 ya. Cuma jadi itulah yang kira-kira akan ikut bersama-sama kita. Tapi kalau yang sudah itu kan sudah tidak ada, cuma WA saja ada ngomongnya wah besar-besar ini ikut ini ujungnya terus stiker yang main. Ada stiker yang paling jelek itu ngocok itu ada. Kalau Fauzi saya puji, Fauzi Kedalung itu ya. Oh aneh-aneh pokoknya sih.
Biar saya tua ini bola balik saya buka di Fauzi. Ya Fauzi ya. Aku tadi kok. HP-nya baru Pak. Oh ngono ta? Alhamdulillah. Ini guyon, jadi supaya ada ketawa. Fauzi saya ini jempol. Sama saya kan anu Mas ini. Doain kok. Satu guru satu ilmu ini. Alhamdulillah itu hiburan lah, namanya hiburan nggak apa-apa. Wah, tapi hiburannya kalau yang gitu ya lumayan lah, tampil turun alhamdulillah. Karena gue ini ya untuk lanjut Pak. Jadi anu ya, ini penekanan saya. Korlap tidak usah kecil hati, Anda tetap harus berbesar hati. Sing gelem melo gak gelem minggiro. Lanjut. Lanjut ya. Kita tidak usah banyak orang tapi solid. Itu yang paling penting. Lanjut dulu. Untuk selanjutnya seksi kesehatan Pak Nono sama Ferry Irawan. Nah, Pak Nono ini satu grup sebenarnya. Memang ya orangnya pendiam semua. Ferry juga pendiam, Pak Nono juga jarang ngomong. Jadi podoai. Tapi memang Pak Nono punya basis di kesehatan. Jadi itu kalau ada apa-apa, misalkan ya paling tidak ngerti lah nek merban orang itu aja ngerti lah. Atau mungkin orang pingsan yang dikasih kelee ngene urip maneh umpama. Satu contoh seperti itu. Ya, kira-kira itu nggak masuk, kira-kira cocok lah itu sudah. Hanya orangnya tidak hadir, biasanya hadir kok. Itu nggak hadir, nanti ditekankan saja kepada yang bersangkutan. Ini korlapnya Pak Eko soalnya. Eko Karyono ya. Iya. Lanjut Pak, jadi tidak ada masalah itu. Sudah Pak Haji, itu aja. Ada di antara apa yang dibacakan sekretaris, ada nggak tambahan? Ya. Ini kan Pak Haji Nurkolis kan mantan ketua. Posisinya sekarang ditaruh di mana gitu? Di mana? Penasehat atau Nah, kalau ya, balik kan masih balik 2 bulan 3 bulan balik ini. Ya. Dia mau atau gimana ya? Karena begini kan, masa dari ketua langsung taruh ke nanti kita dulu data. Begini Pak, beliau berpesan memang 1-2 bulan, insya Allah pulang kemarin. Beliau menyatakan bahwa saya tidak keluar dari Pak Ricu, tapi saya mengundurkan diri sebagai ketua. Karena ketua itu kalau tidak ada orang kan otomatis riskan lah. Jadi kalau menurut saya bisa dimasukkan di pengawas. Jadi ada lebih tinggi kan jabatannya daripada tadi ketua. Masukkan aja di pengawas. Kira-kira setuju dulu ya? Ya karena beliau kan tadinya petingginya Pak Gerijo, sekarang ditaruh di pengawas, jadi dia bisa mengawasi. Di struktur ini Pak Haji, pembina, penasehat sama pengurus, nggak ada pengawas. Apa di penasehat maksudnya? maksud Pak Sopur itu. Ya penasehat. Anda tadi kan ada di struktur organisasi kan ada pembina, pengawas, baru anggota itu yang masukkan itu. Pak Sobur sama Pak Edi Purnomo. Bukan penasehat ya ini, pengawas ya. Pengawas. Oh, gitu. Penasehat. Pembina ini ada pembina. Jadi ini pengawas ini. Tambah siji Pak Edi. Kalau di struktur organisasi itu Ilwasum, Ilwasda, Inspektorat, jadi yang mengawasi ada semua itu. Yang awas itu yang kerjanya lihat-lihat. Lihat. Ngawasi. Nggak usah makan, ngawasin. Kalau sekarang ini kalau yayasan pembina yang datang dulu Pengawas. Jadi pengawas itu sing ngintip-ngintip pokoknya. Tukang ngintip. masuk di pengawas itu saya. Lanjut yang lain, ada tambahan. Masih banyak yang akan dibicarakan. Kalau itu sudah oke, nanti saudara sekretaris bertiga, Pak Harun, Pak Fauzi, ketik itu yang bagus. Ya, nanti bisa disebar kepada anggota yang aktif. Jangan anggota yang tidak aktif. Korlap saja kasih ke 1 lembar misalkan jadi. Dikasih pengantar hasil rapat tanggal sekian dalam rangka mengefektifkan organisasi, maka dikirimlah lembar pengurus yang baru, perbaikan pengurus yang baru kan gitu aja. Pengurus yang baru gitu aja gitu.
Nanti dibuat itu dikasih pengantar, dikasih teman-teman yang dekat. Jadi teman-teman punya pegangan, oh saya ini ternyata di seksi organisasi bagian perlengkapan ya. Oh iya, ya, saya tahu jadinya. Kalau yang nggak ada ya sudah nggak pernah aktif, nggak ada, nggak perlu kita bikin susah. Melok syukur, nggak melok yo alhamdulillah. Oke? Kalau tidak ada gitu aja perintah saya. Kalau sudah tidak ada itu maka kita akhiri. Untuk reshuffle pengurus ini mudah-mudahan yang sudah ditunjuk ikhlas bisa menerima perintah ini atau katakanlah tugas ini agar organisasi ini bisa berjalan sesuai dengan porsinya masing-masing, ya, sesuai porsinya masing-masing. Kalau tidak ada usul, saran, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Apa? Belum Pak Haji. Saya juga mohon maaf, mungkin di surat pengunduran diri salah menulis masa baktinya. Ternyata di sini juga tertulis dari 1 Januari 2020. Berarti untuk susunan pengurus ini masa bakti 2020 sampai 2025. Ya. Berarti yang sekarang ini PAW, pergantian antar waktu. Ya. Berarti tetap lanjutkan ke periode 2020 sampai 2025. 2025 gitu. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Saya tahu surat Pak. Saya ini tugasnya sekretaris. Semua seksi dikasih SK. Dari tentu itu biasa. Jadi nanti dia ada kebanggaan bahwa Pak Jiwa saya ditugas sebagai sekretaris. Saya tidak ada kalau saya tidak apa. Jadi jadi nanti di kamar apa lebih pihakkan. Jadi nanti merasakan wah saya juga begitu jangan banyak. Seperti tapi SK nah, ini saya tetapkan saya terapkan di tolak-tolak namanya pemakaman. Nanti siapa? Jadi kita menghargai. Jadi seseorang itu kita dihargai mungkin kayak wah di kamar apa lah begitu. Itu menurut saya setuju karena mungkin selama ini kenapa tidak terbit itu Pak, karena yang ngetik saya sendiri Pak. Nah sekarang sudah ada tokoh Pak ya, Pak Fauzi ini ya, bukan tukang ketik. Kalau Fauzi mesin tik rusak mau diperbaiki mungkin. Nah, Pak Nurul yakin, jadi insya Allah kuat. Saya kira diterima sarannya ya. Menurut saya itu lebih baik kita menghargai dan orang kan ya. Setuju, supaya senang dapat SK ini. Uang jabatannya lumayan loh ini. Bisa diajukan Bang ya? Bisa diajukan SK. Dapat remunerasi, dapat uang jabatan. Tapi cukup dewe-dewe doang. Pakai kartu anggota ya. Saya melihat yang nopo itu pakai itu gitu yang tanda tangan ketua Pak ya. Nah, ketua. Kok tanda. Cukup ya, matur nuwun saran Pak Gubernur. Ya, jadi rupanya disetujui sama teman-teman dan rupanya saya antusias untuk menerbit. Terima kasih. Saya kira itu bila taufik wal hidayah. Oh masih, monggo. Ya, saya masalah itu, masalah stiker kemarin kan. Kasih. Stiker ini dipasarkan siapa? Ya, stiker tadi kemarin kan hibahnya dari Pak Jinurul. Kabarnya kan dipasarkan sama Barin, itu dipasarkan sama siapa? Nah, gini ya. Ini masalahnya sejak sudah 2 minggu di bawah Barin. Saya tanya ini nanti tanggal 7 baru ada acara dikembalikan. Itu saya itu. Itu soalnya juga ditemplei sama stiker asam apa itu apa asam apa? Asam kecut. Asam tenang. Nah itu ditemplei itu. Terus keduanya masalah stempel, depan sekretariat itu. Ujung-ujungnya aku sih ngapa deh. Aku sih mesenannya. Stempelkan balik.
Stempel gak ana jajarane wis rumah kali jalan. Atau digawe ngetain kalau dulu-dulunya aku pesen. Nah, gitu ya. Kok bawa iki ya. Aja kakek stempel iki siji. Saiki itu nang nggonmu lho. Lah nek kan aku. Sak stempel yayasan lho. Makane iku stempel aku sing gawe iku coba. Kan izin Pak tak gawe nang bank iki kok. Lah iya itu aku makane iku stempelnya Oke. kalau kamu tak tinggal iku. Ngerti agam, Pak. Kalau malah kapan betulnya stempel. Aku malah sudah dadakno. Kayak kabeh. Padahal beliau ini bukan tugasnya. Terima kasih Pak Haji Lukito ya. Haji lemah terus. Kok ngarek kata tak gelem ngono ki mang. Sekarang ya. Paling kerasa bari nang. Haji lemah terus. Jadi ini saja. Enggak soalnya tanggapannya Pak Uji juga itu dipasrahno bareng waktu ibane. Ya. Ibane Haji Nurkolis itu bareng ngomong. Saiki kan mau ngumpul sekretariat di pasarno bareng apa di pasarno sekretariat apa kejut ngene ngono. Oke, terima kasih Pak Haji. Memang itu saya serahkan Pak Barin. Ya tujuannya satu dia kan di seksi perlengkapan. Mungkin menurut saya pas di bidangnya. Jadi kalau ada apa-apa Barin lah yang gotong itu. Barin yang ngambil bawa ke tempat di mana kita acara seperti ini. Nah tapi ya memang itu tadi namanya manusia disalahgunakan. Aku duwe iki juga merono ini padahal ya punya organisasi. Jadi jadi sementara gini nanti saya serahkan ke siapa ya? Pak Pawi ya. Pak Pawi nanti mungkin nanya diamankan di mana barang itu di sekretariat boleh. Memang kalau sekretariat ada tempatnya, jadi nanti apabila itu akan digunakan berarti seksi perlengkapan yang menyiapkan. Pak Pawi siap Pak Pawi ya? Oke, nanti diambil aja di Barin, tanyakan, nanti bawa aja ke sana sekretariat. Ya tentunya di mana nanti minta petunjuk sama yang punya rumah karena Pak Haji Lukito yang punya rumah. Ditaruh di mana Pak ini Pak? Nah kalau misalkan ada acara masih ambil ya seksi perlengkapan yang ambil pembawa. Jadi itu kan gampangnya ya tuh. Udah Pak Barin nanti bawa itu ya supaya gampang nanti bawa sana. Pikiranku cuma begitu saja, tidak ada pikiran jelek ya percaya karo konco. Rupanya yang ini dimonitor disalahgunakan. Bahkan sekarang dipakai orang sampai tanggal berapa Mas? Tanggal 7 September itu apa itu? Ya seperti itu. Hah? Jadi nanti Pak Pawi saya tugaskan untuk apa namanya? Singlama. Suratan ini bisa apa sih? Kematian pengacara. Surat kematian. Oke, nanti saya di rumah. Jadi itu ya, terima kasih Pak Juli Kito. Saran ini supaya nanti ditindaklanjuti kepada teman-teman yang sudah saya berikan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pembina. Untuk selanjutnya pembahasan seputar ulang tahun Pak Rijo yang akan dipimpin oleh Ketua Panitia. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu kita langsung aja. Saya akan melaporkan beberapa pengumuman sekitar Ultah Pagar Ijo. Yang pertama, tempat masih menunggu penyekatan PPKM, ternyata tanggalnya diundur. Kalau September nanti awal September oke, kita langsung action. Jadi kita tidak membawa beban lagi uang orang banyak ini. Terus yang kedua, masalah konsumsi mungkin ada perubahan soal kambing nanti antara beli pesen atau diolah sendiri. Saya perkirakan kalau diolah sendiri itu masih mengirit biaya sekitar 500.000.
daripada kita pesan di tempat lain. Terus yang ketiga, masalah ini dapat masukan dari senior-senior dari Pagar Ijo, kalau bisa dalam acara itu nanti diadakan santunan yang berdampak akibat pandemi COVID ini. Jadi yang kemarin rapat di rumah saya masih 3 orang yang terjaring untuk mendapatkan santunan. Pertama, Bapak Sunario, korlapnya Pak Pawi, Pak Julfikar, korlapnya Pak Pawi, sama Subari. Itu nanti kan dana yang dari 500 dari kambing itu masih bisa untuk memberikan untuk santunan pada anggota kita. Terus masalah door prize nanti masih ada, nanti tata caranya ada teknisnya, nanti diatur sama tim teknis nanti bagaimana caranya pengundiannya itu nanti. Cukup sekian laporan dari saya selaku Ketua Panitia Ultah Pagar Ijo yang ke-12. Terima kasih. Untuk selanjutnya laporan keuangan iuran wajib 200-an itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk laporan dana yang masuk di list totalnya 19.868.000, yang sudah bayar 16.568.000, yang belum bayar 3.300.000. Untuk pengeluaran sementara DP warung Dedangin 1 juta dan cetak undangan 450.000. Saldo yang sekarang di Bapak Bendara 15.118.000. Dan informasi saldo Pagar Ijo per hari ini 15.470.000. Alhamdulillah. Sekian laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.